Halo guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Ya seperti biasa pada hari ini ya, hari yang cerah ini gitu ya. Kita akan mereaksi beberapa video gitu ya yang trending topik lah, bisa dibilang seperti itu dalam TikTok gitu ya. Kenapa saya memilih TikTok ya? Karena TikTok aplikasi paling trending ya. Kenapa paling trending? Ya kayak bisa dibilang 90% orang Indonesia tuh main TikTok anjir. Kayak TikTok itu tempat berkumpul hampir seluruh kalangan orang Indonesia gitu. Banyak loh, bahkan bocil-bocil aja udah banyak gitu ya bikin akun TikTok gitu. Dalam tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke videonya. Kalau di demo nggak takut, tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung. Banyaknya nggak beda jauh sama teman-teman mahasiswa. Kalau Iya. demo gimana? Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut, tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kalau di demo nggak. Iya, jadi kayaknya Simba ini anggota dewan gitu ya, dan beliau bilang ya di demo itu beliau nggak takut gitu. Ya, ya kalau misalkan nggak merasa salah ngapain takut di demo gitu kan, gitu aja. Ya kan demonya terjadi kemarin gitu ya di tanggal 25 gitu. Marak di berita itu kan, banyak mahasiswa dan masyarakat yang demo gitu ya di depan gedung DPR. Bahkan sekelas YouTuber terkenal gitu ya, streamer terkenal seperti Bang Pascol ya. Ya kalau anak muda pasti tahulah gitu ya, yang sering main game Mobile Legend gitu kan. Bang Pascol itu kan sering live streaming game Mobile Legend gitu. Beliau ikut turun gitu. Jeffrey Nicole juga turun ikut demo gitu kan. Dan Bang Windah Basudara, streamer nomor satu di Indonesia menurut saya ya. Ya karena streamer yang paling ramai di Indonesia itu kayaknya Bang Windah Basudara gitu. Bang Windah Basudara sama Reza Arab. Nah, itu streamer paling paling ramai ditonton di Indonesia lah gitu ya. Dia juga ikut turun katanya. Saya nggak tahu kalau Bang Windah Basudara. Cuman katanya kan Bang Pascol, Jeffrey Nicole ikut turun juga. Ya intinya inti pembahasan dari topik ini ya, Simba ini katanya nggak takut di demo gitu ya. Kalau misalnya nggak takut di demo ya kita makin semangat gitu kan untuk mendemonya gitu kan. Berarti kalian itu tidak memiliki rasa takut gitu kan terhadap demonstrasi. Berikan semangat bagi para mahasiswa yang berdemo sekarang gitu ya, kemarin gitu ya. Saya nggak tahu sekarang masih demo apa enggak. Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Iya, Ketua DPR RI Puan Maharani dari Partai PDIP ya. Ya kalau Puan Maharani kan kalau nggak salah anaknya ini ya, Bu Megawati. Sedangkan dari dulu kan Bu Megawati itu di PDIP, sekarang Puan Maharani juga PDIP gitu ya. Bagi yang belum tahu, siapa tahu ada yang baru terjun ke dunia politik seperti saya gitu. Saya juga kan belum lama gitu ya mempelajari politik-politik ini gitu, dan saya di sini hanya mencoba menanggapi dan mereaksi beberapa video yang saya tonton gitu. Dan ini dari TikTok Forum Keadilan TV. Nah, sini Ibu Puan Maharani gitu ya menyatakan bahwa beliau itu terbuka gitu, tapi nyatanya tidak sepenuhnya terbuka gitu kan. Gerbangnya itu dikasih beton terus dikasih oli gitu ya. Apa itu yang dinamakan terbuka? Kalau terbuka ya ngapain gerbangnya ditutup dikasih beton gitu ya. Kalau terbuka ya terbuka aja, bukain gerbangnya selebar-lebarnya biar masyarakat bisa masuk ke gedung DPR. Terus ya seperti kata Bu Puan gitu kan, supaya Bu Puan itu bisa mendengar langsung gitu masyarakat itu maunya apa, demonstrasi ini terjadi karena apa gitu kan. Oli guys, oli dikasih oli tuh hitam ya.
Nih, perhatikan jari saya ya, masih bersih ya, kita lihat ya. Nah, dikasih oli. Di beton ya untuk pintu utamanya dan dikasih oli. Jadi pintu utama gedung DPR dikasih beton pada tanggal 24 bulan 8 ya, bulan ini, 2 hari yang lalu. Dikasih beton terus dilumuri oli tiap beton dan tiap pagarnya gitu ya. Ya mungkin apa namanya, supaya licin ya, supaya mahasiswa itu tidak naik-naik ke panjat gitu ya, bukan naik ke panjat, supaya tidak bisa memanjat pagar-pagar gitu kan, apa namanya, gerbang-gerbang. Dulu kan kalau demonstrasi ke gedung DPR itu kan ricuh banget gitu kan, kayak apa, ada yang naik-naik pagar lah, ada yang sampai nguruntuhin pagar juga kan. Nah, ini dikasih oli gitu kan. Nah, di mana sisi keterbukaannya gitu ya yang disebutkan oleh Puan Maharani tadi gitu, Ibu Puan Maharani yang terhormat gitu ya, set. Beliau bilang kan secara terbuka gitu ya, buka-bukaan lah gitu, nggak mau apa namanya diam di dalam apa gimana gitu kan, mau langsung ketemu masyarakat, tapi gerbangnya ditutup, dikasih beton, betonnya dikasih oli. Nah, ini kayak apa namanya, kayak takut dengan omongan sendiri gitu, takut dengan apa namanya, ucapan dia sendiri ya. Belum aja demo udah dikasih beton gitu kan. Video ini diupload 1 hari yang lalu. Saya tidak tahu ini betul kejadian yang ada di gedung DPR atau tidak, tapi ada beberapa orang yang komen, katanya kan, saya lihat gitu kan, saya baca-baca komen di video-video orang yang menunjukkan video demo seperti ini. Katanya beliau lewat depan gedung DPR tuh masih sepi, katanya kan, demonya mana gitu. Tapi di berita ada yang demo gitu kan, diperlihatkan kericuhan-kericuhannya gitu. Ya kalau beneran berarti ya serem anjay, kayak pergerakan mahasiswa dan anak SMK. Anak SMK kalau STM ini kan apa, identik gitu ya, bukan dopamin, identik dan dominan dengan tawuran gitu, yang biasanya mereka menggunakan celurit gitu, senjata-senjata tajam gitu kan. Ini kalau sampai demonya bawa yang kayak gitu juga kan serem gitu kan. Ini bisa-bisa menelan korban jiwa kalau asal bacok gitu. Ya semoga aja yang para demo ini diberikan apa, keselamatan gitu ya, karena mereka mendemo itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kita semua sebagai rakyat gitu. Ini ada spanduk yang dibawa mahasiswa, tulisannya serius 3 juta 1 hari gitu, cuman ketutupan. Cuman saya tadi udah sempat baca sekilas, kayaknya tulisannya begitu, serius gaji 3 juta 1 hari gitu kan ya. Kayak ya saya juga bertanya-tanya kayak masa iya gitu, tapi kan datanya ada. Bahkan saya tanya-tanya ke Google gitu kan, ke ChatGPT terkait gaji plus tunjangan DPR itu semuanya totalnya ratusan juta gitu ya. Ada yang menyebutkan sampai 250 jutaan, ada yang menyebutkan 100 juta lebih gitu kan, ada yang cuma 90 juta. Tapi kan intinya gede anjir, sebulan puluhan juta gitu. Ini masyarakat biasa kalau gak apa, gaji sebulan dikasih 10 juta aja udah seneng gitu, udah makmur hidup rakyat, gak ada lagi kriminal gitu kan. Andai kata UMR di Indonesia ini, di seluruh Indonesia ini sampai 10 juta gitu, saya yakin kriminalitas kayaknya menurun drastis gitu ya. Nggak ada yang maling, nggak ada yang begal, nggak ada yang mencuri gitu, nggak ada yang maling, mencuri sama aja ya, nggak ada yang merampok gitu, ngebobol-bobol ATM ya, karena sudah tercukupi dengan 10 juta per bulan. Tapi yang nggak tahu kenyataannya seperti apa, karena kan sifat manusia beda-beda gitu. Cuman ya, jadi intinya unjuk rasa yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat di hari kemarin di tanggal 25 Agustus itu ya, bukan cuman mempermasalahkan 3 juta 1 hari. Yang dipermasalahkan kerja DPR itu apa, gajinya 3 juta 1 hari, tapi masyarakat ini tidak melihat sama sekali kinerja DPR gitu. Kayak nggak ini aja gitu kan, kayak keenakan mereka gitu. Sedangkan gaji mereka, tunjangan mereka itu dari dana APBD gitu ya, dan APBD itu kan dari masyarakat yang bayar pajak gitu. Ya saya juga bingung guys. Anak-anak mereka akan mengakibatkan nanti kawan-kawan merasakan pendidikan yang mahal.
Boleh dibantu kawan-kawan untuk dirapikan barisannya, kita sudah sampai. Ada yang ngibarin bendera merah putih, ada yang ngibarin bendera dengan apa simbol Garuda dengan 5 Pancasila di dadanya, di dada Garudanya gitu kan. Itu kan simbol-simbol Pancasila dan tulisannya Indonesia gelap dan benderanya berwarna hitam. Ya saya setuju sih, Indonesia gelap. Indonesia itu indah gitu. Pemerintahnya yang gelap. Jadi maksud Indonesia gelap tuh bukan Indonesia tuh nggak indah gitu. Indonesia tetap indah gitu ya. Dengan kekayaan alamnya. Cuman pemerintahannya yang gelap gitu. Kepemerintahannya gitu. Ya, saya apa namanya membaca data-data yang ada gitu kan. Yang saya tanya-tanya di Google, yang saya cari-cari di Google gitu kan terkait data-data kasus korupsi dari anggota DPR itu tiap tahun pasti ada aja. Indonesia tuh kayak nggak pernah dalam 1 tahun nggak ada kasus anggota dewan atau DPR yang korupsi gitu, nggak ada gitu. Yang nggak korupsi gitu, yang nggak ada. Tiap tahun pasti ada aja anggota dewan atau DPR ya, entah wakil, entah anggota, entah ketua itu yang korupsi, ya korupsi gitu, kasusnya korupsi, OTT KPK gitu kan. Makanya itu Indonesia ini pemerintahannya gelap gitu. Sedangkan DPR ini gajinya gede gitu kan, kasus korupsinya ini apa selalu ada dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan paling rendah ya DPR gitu. Jadi masyarakat ini tidak percaya sama sekali gitu dengan DPR gitu ya. Kita ambil foto dulu ya, buat thumbnail kali. Bentar. Ya ini di siang hari belum dikasih oli ya, berarti ngasih olinya malam-malam. Jadi di tanggal 24 gitu kan, 1 hari sebelum demo ya. Demonya kan hari kemarin gitu. Dan di tanggal 24 sebelum hari demo dimulai itu sudah dipasangi beton dan mungkin malam harinya itu dikasih oli gitu kan. Karena di video yang menunjukkan bahwa oli itu ditaburkan gitu ya. Itu di malam hari yang berarti ditaburin olinya itu ya pas malam-malam gitu. Entah supaya nggak kelihatan warga apa gimana. Ya intinya apa blunder ya. Ibu Puan Maharani itu sudah blunder karena beliau bilang ingin terbuka dengan masyarakat, pada kenyataannya tidak gitu ya. Contohnya ini gitu kan, buktinya ini gitu. Kalau misalkan mau terbuka dengan masyarakat ya nggak usah apa namanya, nggak usah dikasih beton segala gitu kan. Kan udah ada keamanan dari apa pihak polisi. Jadi ya beton ini sebenarnya tidak perlu gitu. Lagi pula mau dikasih beton, dikasih oli gitu kan. Yang demo tuh bukan 1 orang 2 orang gitu, ramean. Bisa aja betonnya diseret, dirobohin ya, kayak percuma aja gitu. Sedangkan yang bikin percumanya lagi, Puan Maharani bilang kan bahwa para anggota DPR itu terbuka dengan masyarakat gitu ya. Tapi nyatanya tidak, malah dikasih beton. Jadi percuma beliau apa namanya ngomong kayak gitu, malah jadi bahan gorengan netizen gitu ya. Jadi disebut bahwa Puan Maharani berbohong gitu, yang bilang mau keterbukaan ternyata tidak terbuka sama sekali karena tidak diberikan buktinya. Bukti yang kita temukan malah apa gedung DPR ini dibetoni terus dikasih oli gitu kan, yang pertanda bahwa apa tidak menerima demonstrasi ini gitu. Nih saya nggak tahu video asli pas lagi demo apa gimana, tapi rame banget nih. Terus kayak suasananya kok kayak di luar negeri gitu, banyak mobil daripada motor. Kayaknya ini hoax deh, ya nggak tahu sih. Ya diuploadnya sih 1 hari yang lalu katanya, 20 demo 25 Agustus 2025, siapakah yang bertanggung jawab. Nah kita baca-baca komen aja guys, ini komen kopian jadi nggak perlu dibaca. Ye per final boss, ini demo 1998 bro, berharap komennya biru, semoga yang ikut demo selamat semua, amin. Rakyat ditantang oleh Puan Maharani itu kan percuma gitu. Puan Maharani bilang kayak terbuka dengan masyarakat, apa malah masyarakat ini menangkapnya sebagai tantangan gitu ya, kayak ya udah gitu gedung DPR bakal dibuka, tapi nyatanya malah dibeton gitu. Ini ada yang komen ini beneran hari ini gitu kan ya, 1 hari yang lalu komennya, berarti kemarin. Ya nggak tahu sih, saya juga nggak tahu video ini apa bisa dibilang betul pada saat kejadian demo kemarin atau tidak, tapi ya
Keren aja liatnya anjir, rame gini, kayak kompak banget. Tuh lihat tuh, si Rani kalau ngomong emang kadang-kadang. Rani, sejak kapan pintu DPR selalu terbuka untuk pendemo? Yang ada jangankan pintunya, gerbangnya pun dipasang kawat berduri, terus dijagain sama polisi, terus disiapkan mobil water cannon. Kalau ricuh dikit nih, ditembakin dah water cannon, terus ditembakin dah gas air mata. Tuh, tetap aja polisi yang jadi sasaran pendemo mah. Lu mah enak Rani di dalam sama teman-teman lu, ngopi di ruangan ber-AC, joget-joget, hahaha hehe. Tuh, gedak banget gua mah ngeliat lu. Intinya mah dah kalau ada aksi bubarkan DPR, rakyat siap OTW. Karena lebih baik gua dibilang tolol goblok sedunia daripada duit terakhir dimakan terus sama tikus-tikus DPR. Ingat sejarah Rani tahun 98, saat rakyat udah bergerak, udah bersatu, presiden pun tumbang. Apalagi DPR ini cuma tikus-tikus yang sering ngerayapin duit rakyat. Jadi intinya sekarang silahkan kalian hahaha joget-joget, tunggu tanggal main rakyat. Ya, ingat sejarah Rani, ingat sejarah DPR. Kalau rakyat udah bersatu, udah bergerak, siapa yang bisa menghalangi? Gedek banget gua lihat lu. Kalau misalnya Ibu Puan Maharani, saya jadi kepikiran guys, kalau misalkan Ibu Puan Maharani adalah anak dari Ibu Megawati, mantan presiden kelima Indonesia gitu kan, kenapa harus ngambil jabatan DPR gitu? Maksud saya kan seorang Ibu Megawati aja dengan apa namanya, menggunakan nama kakeknya yaitu Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia gitu kan, bisa menjadi presiden. Terus kenapa Mbak Puan Maharani lebih memilih menjadi DPR gitu? Kenapa nggak jadi presiden juga seperti Ibu Megawati gitu kan? Mengikuti jejak ibunya gitu. Sebagai cicit dari apa, Pak almarhum Soekarno Hatta gitu ya. Soekarno Hatta itu wakilnya kalau nggak salah. Ya, Pak Insinyur Soekarno lah. Jadi ya mungkin emang betul gitu ya, DPR ini bisa dibilang hampir berkuasa karena yang memegang undang-undang itu kan MPR. MPR isinya DPR semua gitu. Dan ya untuk mengesahkan undang-undang tidak semudah itu gitu kan. Presiden nggak bisa langsung bikin undang-undang baru atau menghapus undang-undang, harus ada putusan dari MPR. Sedangkan MPR isinya DPR semua, yang berarti secara apa namanya, secara awam gitu ya, kalau kita pandang secara awam, kedudukan tertinggi bukan presiden tapi DPR gitu. Ya karena negara ini kan diaturnya dengan undang-undang gitu. Sedangkan yang bisa menghapus dan mengizinkan atau membuat undang-undang itu ya MPR, yang isinya rata-rata DPR. Ya mungkin inilah alasan Puan Maharani lebih memilih untuk menduduki jabatan DPR daripada presiden gitu. Ya itu asumsi saya aja gitu ya, perkiraan saya aja. Saya nggak tahu kenyataannya seperti itu, tapi kalau misalkan betul ya parah sih, berarti haus kekuasaan gitu, ingin menguasai Indonesia secara keseluruhan. Mari kita ke video selanjutnya. Yang mau bayar utangnya siapa, Pak? Pak Prabowo akan menambah utang 781,9 triliun. Wow, terbesar sejak pandemi. Pak, ini yang bayarnya, permasalahannya siapa, Pak? Ini buat siapa dan buat apa gitu loh? Buat naikin pejabat, buat naikin gaji DPR, MPR, atau apa? Dibayar sama siapa, Pak? Sampai anak cucu cicit juga nggak bakalan ini mah nggak bakalan lunas, asli. Kita warga Indonesia kayak udah capek banget gak sih? Kayak tiap hari teh berita pemerintah teh aneh-aneh wae gitu. Capek ya. Yang Di sini ada apa namanya, watermark CNN Indonesia, yang berarti berita ini dibawakan oleh CNN Indonesia, di screenshot oleh abang ini, direaksi oleh abang ini, dan kita akan membaca dari beritanya itu. Prabowo akan tambah utang 781,9 triliun, terbesar sejak pandemi. Kalau misalkan negara ngutang ya, presiden yang ngutang, itu yang bayarnya ya rakyat gitu. Kalau misalkan jabatan presiden cuma 5 tahun, pertanyaan saya satu aja, emangnya sanggup itu dalam 5 tahun membayar hutang sebanyak itu? Belum lagi ditambah hutang-hutang kemarin mungkin ya yang belum lunas. Apalagi kalau misalkan hutangnya ada bunganya, buset, itu makin susah juga itu. Apa ya? Ya betul lah kata si abang ini gitu ya, kayak itu buat apa gitu, untuk siapa? Kalau kata saya mau untuk Pak Prabowo izin ya sebagai presiden Indonesia, izin bertanya gitu ya, kalau utang 781,9 triliun ini itu digunakan untuk apa gitu? Apakah untuk masyarakat atau untuk para pejabat-pejabat gitu ya? Pertanyaannya kan itu gitu.
Nah, ini ada yang komen yang bikin saya menarik nih, yang bikin saya tertarik untuk membacanya gitu. Paling-paling ujung-ujungnya pajak dinaikin, rakyat lagi jadi sasaran. Oh, ya mungkin ya mungkin kenaikan pajak dari kemarin ketika semuanya di royalti itu untuk memberikan atau menaikkan gaji DPR ya. Karena sebelum terjadinya gaji DPR naik ini kan sempat heboh gitu dengan semua yang di royalti, yang ATM diblokir, tanah nganggur disita gitu kan, nikahan kena royalti, ini kena royalti, itu kena royalti, bahkan sampai timnas sendiri pun nyanyi lagu Indonesia Raya kena royalti, padahal keluarga penciptanya gitu kan. Kalau nggak salah pencipta lagu Indonesia itu WR Supratman kalau nggak salah, atau WR Supratman itu penjahit ya, penjahit bendera Indonesia, saya lupa ya, pelajaran dulu sekali gitu. Saya gimana ya, bingung juga gitu ya, tapi kayaknya sih ya kenaikan pajak yang kita alami sekarang gitu kan, bahkan di beberapa daerah hingga tinggi sampai 400%, ada yang sampai 1000%, mungkin untuk memberikan gaji DPR yang lebih gitu, untuk memberikan tunjangan baru, yaitu tunjangan rumah gitu sebesar 50 juta di setiap anggota dewan, dan setiap anggota dewan itu kan ada ribuan orang gitu ya, yang berarti butuhkan biaya banyak, yang berarti bisa diasumsikan bahwa kenaikan pajak yang dari kemarin menghebohkan Indonesia ya, yang semuanya dipajakin, semuanya dikasih royalti gitu kan, dikenain royalti, kayaknya itu untuk DPR gitu. Nah, kalau misalkan utang ini nanti apalagi nih, apakah pajaknya yang sudah muncul-muncul baru ini, pajak-pajak kecil kayak nyetel musik kena royalti gitu kan, dinaikin apa gimana gitu ya. Pusing saya guys. Semoga Indonesia ini lekas sembuh lah dari para koruptor gitu ya. Kalau bisa kayak Cina gitu kan. Cina itu kan dulu ada kasus korupsi terbesar hingga 1 triliun. 1 triliun di Cina udah terbesar gitu, korupsi 1 triliun. Di Indonesia kan kita udah sering dengar yang 300 triliun kemarin, itu siapa itu? Mana hukumnya cuma 6,5 tahun lagi. Di Cina 1 triliun udah korupsi terbesar, plus orangnya dihukum mati gitu. Ya kan, aduh. Kayak harusnya kita mencontoh sesuatu yang baik dari luar negeri itu ya, yang kayak gitu itu kan, cara memberantas korupsi. Kayak di Korea Utara kan pernah ada seorang pejabat yang korupsi, beliau itu dimasukkan ke lubang buaya secara langsung oleh Kim Jong Un gitu ya, presiden Korea Utara gitu. Intinya koruptor-koruptor ini tidak bisa disebut manusiawi gitu, sangat-sangat keji gitu ya tindak korupsi ini. Sedangkan Ahmad Syaroni kemarin gitu ya, anggota DPR yang nyebut rakyat Indonesia tolol itu, pernah membela membela pejabat yang korupsi gitu. Kok aneh gitu ya, orang korupsi dibela gitu kan, seharusnya nggak gitulah. Ya udahlah, saya pusing mikirin ini guys gitu ya. Kayak Indonesia makin kesini makin gelap anjir. Maksud saya makin gelap tuh ke pemerintahannya gitu ya. Kalau Indonesia tetap indah gitu, kekayaan alamnya tetap banyak, dan harusnya kita ini bisa menjadi negara paling kaya di dunia gitu ya, kalau misalkan memiliki pejabat yang jujur semua gitu. Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia itu kekurangan orang yang jujur. Orang yang pintar banyak di seluruh pelosok-pelosok, ada yang kreatif sekali gitu kan, orang-orang Indonesia. Ada yang bikin robot, ada yang bisa mengkompres foto 2 giga jadi 2 MB, itu kan kepintaran orang Indonesia gitu. Ya intinya Indonesia gelap, 2025 Indonesia gelap, udah gitu aja. Sejarah baru ini, 2025 Indonesia makin gelap gitu. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Saya bingung harus komen apa lagi terkait Indonesia, negara yang kita cintai ini ya. Kita sama-sama berdoa semoga lekas sembuh, dan kalau bisa doa kita ganti guys. Maksud saya doa kita ganti itu tambahin setiap kali kita berdoa, selesai sholat atau beribadah di gereja atau dimanapun ya, sesuai kepercayaan masing-masing, doanya satu, semoga DPR cepat dibubarkan, udah gitu aja. Karena dalang dari semua kasus-kasus aneh-aneh dari pejabat ini kayaknya dari DPR ya. Walaupun nggak semua, tapi ya paling banyak dari DPR gitu. Apalagi kan DPR ini paling berpengaruh gitu ya. Karena isinya MPR itu kan DPR semua. Sedangkan pembuatan undang-undang itu kan, kalau mau buat undang-undang baru atau menghapus undang-undang itu kan harus ada putusan dari MPR juga. MPR isinya DPR. Nah, jadi secara awam gitu ya, kalau dipandang secara awam ya DPR itu jabatan paling tinggi gitu ya, yang bisa mengatur Indonesia. Karena kan
Indonesia ini negara demokrasi yang diatur oleh undang-undang. Itu pandangan saya sebagai orang awam aja. Ya udahlah, terima kasih sudah menonton video saya. Saya Rena Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi guys.